أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Adalah salah satu buku tulisan ataupun tulisan dari salah satu tokoh Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas. Nah, mungkin bapak-bapak ini tahu ya, siapa itu almarhum Yunahar Ilyas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan beliau, amin. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang buku ini, kita akan sedikit mereview buku kuliah akhlak ini. Perlu juga sekiranya kita tahu siapa penulisnya. Itu sering sekali ditanamkan kepada guru-guru kami dulu ketika kita masih menjadi seorang pengajar ataupun seorang pelajar lah itu. Ketika kamu ingin membaca buku, maka cari tahu dulu siapa penulisnya, sehingganya kita itu bisa lebih dekat dengan buku tersebut, ya, karena setiap pengarang itu beda-beda coraknya. Karena setiap penulis itu punya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda. Oke, coba sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini adalah buku tulisan dari Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA. Siapa beliau ini? Kita akan sedikit mereview. Jadi beliau ini lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 22 September 1956. Jadi beliau ini orang Bukit Tinggi, Pak. Orang Sumatera Barat ya. Mungkin di sini juga banyak yang dari Sumatera Barat ya. Putra dari Ibu Hajah Samsidar. Nah, jadi nama ibunya Ustadz Yunahar Ilyas ini adalah Hajah Samsidar. Dan juga Bapak Haji Ilyas. Jadi Yunahar Ilyas itu Ilyasnya ikut ke bapaknya. Jadi gitu. Dan itu sering Pak ya. Nah, itu sering. Oke. Jadi ketika itu ya, beliau ini banyak gelarnya kan gitu ya. Jadi gelar sarjana beliau ini ya diperoleh dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri ataupun IAIN. Jadi beliau dulu pernah kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang. Gitu. Ada ya Pak ya? Saya tuh juga kurang tahu Padang. Jadi saya pertama dan mungkin terakhir ya itu ya. Itu kelas 3 SMP dulu Pak ya. Jadi ada studi ada latih tanding gitu ya, tapak suci itu ceritanya. Jadi kami dari Almanar itu mau latih tanding ke salah satu pondok pesantren yang ada di Padang, gitu itu. Jadi saya juga terpilih waktu itu kan, ikut jadi gratisan. Jadi sekali itu, kemudian setelahnya itu nggak pernah lagi. Bingung. Jadi beliau ini kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang.
pada tahun 1978. Saya belum lahir tuh Pak. Bapak udah lahir kan? Tahun 1979 sampai 1983 beliau ini belajar dan mendapatkan gelar LC. Nah, gelar LC itu mantap Pak ya. Dari Fakultas Usuluddin Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, Saudi Arabia. Jadi beliau ini juga sampai menimba ilmu sampai ke Arab. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ustaz-ustaz orang Muhammadiyah itu, ini ustaznya juga orang kuliahnya dulu di Arab ya, gitu. Jadi ya sudahlah ya. Kalaupun ada orang-orang yang berkata miring tentang Muhammadiyah, berarti kan belum pernah masuk ya, belajar bareng. Kemudian gelar magister agama dan juga doktor diperoleh dari pasca sarjana IAIN ataupun sekarang itu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, dulu tuh kan IAIN, sekarang UIN. Ya. Pada tahun 1996 ketika di Arab tadi dan juga 2004 ketika di UIN Sunan Kalijaga. Ya. Jadi adik-adik sekalian ini yuk belajarnya yang betul kan gitu ya. Belajarnya yang sergap, belajarnya yang semangat gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Gitu. Pada tanggal 18 November 2008 ya, beliau ini dikukuhkan sebagai guru besar Ulumul Quran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi beliau ini Pak ya, dosen kami dulunya. Dan beliau ini terkenal bukan kejam saya ya, tapi tegas gitu. Jadi kalau seandainya kita itu telat, nggak boleh masuk Pak, sama sekali nggak boleh masuk, itu ya, nggak boleh masuk. Kalau dosen-dosen yang lain tuh masih boleh masuk, alasannya apa gitu kan, buang sahar gitu tandanya kan, ada aja alasannya. Kalau beliau ini mau alasan apapun telat nggak boleh. Dan anak-anak tersebut pun yang gampangnya sering telat itu ditandain sama beliau. Nah ini susah. Ya, Masya Allah sekali, ya, tegas kemudian. Dan memang luar biasa beliau ini ya, dalam menjadi seorang ustadz ya. Memang harus tegas. Ya. Karena apalagi zaman sekarang itu banyak anak itu yang hengel-hengel itu Pak ya, biasanya hengel-hengel, ya. Nah. Ya. Oke, selanjutnya. Di samping menjadi dosen tetap Fakultas Agama Islam ya, dan juga Magister Studi Islam MSI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, pernah menjabat sebagai dekan PAI ya, gitu. Jadi pernah juga jadi dekan di Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian sekretaris dan juga kemudian wakil kepala Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam LPPI. Jadi di situ juga ada LPPI. Jadi termasuk lembaganya dalam hal dakwahnya seperti itu. Nah, termasuk juga di sana itu bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa ya yang anaknya mungkin kuliah di UMI tahu lah. Jadi salah satu programnya itu adalah wajib bisa membaca Al-Qur'an. Ketika tidak bisa baca Al-Quran gitu, dan tidak punya sertifikat untuk itu susah mau ngambil ijazah ataupun mau sidang itu tidak bisa, harus bisa ngaji terlebih dahulu. Di luar kampus beliau juga menjabat sebagai Direktur Pondok Pesantren Mahasiswa Budi Mulia Yayasan Salahuddin Yogyakarta. Nah, jadi beliau ini Masya Allah ya,
Karena ilmunya bisa sini, bisa sana, bisa kemana-mana. Nah, gitu. Masuk semuanya. Serta aktif memberikan ceramah agama Islam dalam dan juga di luar negeri. Ya. Yang kuliahnya aja udah sampai Arab. Bahasa Arab, bahasa Inggris bisa. Gitu. Makanya teman-teman sekalian ya, kencengin ya, bahasa Arab dan juga bahasa Inggrisnya. Supaya apa? Supaya ruang lingkup dakwahnya itu bisa lebih luas. Nah, itu. Nanti nyesel ya. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Gitu. Saya dulu nyesel, Pak. Saya sekarang nyesel ya. Ngapa kok bahasa Inggris itu saya nggak bisa ya. Nggak bisa Pak. Ada orang ngomong bahasa Inggris apa yang ngomongnya gitu ya. Karena dulu pas masih belajar ya, ketika dosen ataupun guru ya itu mengajar bahasa Inggris, otak saya itu langsung nolak. Nah, itu yang nggak betul ya teman-teman ya. Jadi apapun pelajarannya ya masuk ya, ambil karena itu ada manfaatnya. Nanti bukan sekarang, mungkin nanti. Itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beliau ini juga masuk dalam kegiatan organisasi, menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010 dan juga ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat periode 2005 sampai 2010. Gitu. Ya. Masya Allah. Ya. Dan bukunya pun tidak cuma ini Pak, Bu. Ya. Masih banyak lagi. Ada buku yang berjudul Cakrawala Al-Quran, tafsir tematis tentang berbagai aspek kehidupan. Tafsir, Pak. Kemudian juga ada buku yang berjudul Feminisme dalam kajian tafsir Quran, klasik dan juga kontemporer. Jadi kitab-kitab klasik dan juga kitab kontemporer yang zaman sekarang nih, ya, itu dimasukkan. Kemudian ada juga ya buku yang berjudul Kesetaraan Gender dalam Al-Quran, studi pemikiran para mufasir ya. Jadi kesetaraan gender ini gimana maksudnya? Nah, itu di buku itu dibahas. Dan masih banyak lagi buku-buku yang beliau tulis seperti itu, dan juga beliau salurkanlah ke Islam begitu. Masya Allah. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit biografi dari Ustadz gitu ya, Yunahar Ilyas ya gitu. Terakhir saya ketemu itu kalau nggak salah di semester 4 ya. Sebelum beliau meninggal dunia itu tuh semester 4 di acara di acara peletakan batu pertama seperti itu Pak ya. Di salah satu kabupaten Sleman Yogyakarta itu, dan juga dijadikan sebagai salah satu kampus yang sampai sekarang itu masih dipergunakan, insyaallah gitu. Jadi itu ya Bapak dan juga Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan sedikit mengkaji tentang buku kuliah akhlak. Mungkin ada yang sudah tahu kan gitu ya Pak. Tapi nggak apa-apa, kita akan sedikit mereview kembali. Dan sebenarnya kalau kita bahas semuanya itu susah, banyak karena banyak. Nah ini Pak, catatan saya ini masih ada. Oke, Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah serta jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena buku ini adalah buku yang berjudul Kuliah Akhlak, maka sebagian besar dari buku ini akan membahas tentang akhlak itu sendiri. Nah, apa itu akhlak? Ada yang tahu? Apa itu akhlak secara bahasa dan juga secara istilah? Oke. Kita belajar bareng. Akhlak ya. Secara etimologis atau secara lughatan atau secara bahasa
ya. Jadi akhlak ini bentuk jamak dari khuluq. Bentuk jamak dari khuluq. Yang berarti budi pekerti. Bisa juga berarti perangai. Bisa juga berarti tingkah laku ataupun tabiat. Itu. Jadi akhlak ini dari bahasa Arab. Ya. Itu. Berakal dari kata khalaqa. Khalaqa. Ya. Yang berarti menciptakan. Nah, seakar dengan kata al-khaliq, ya, pencipta. Seakar juga dengan kata makhluk, yang diciptakan. Dan juga seakar kata dengan kata al-khalq, ya, yaitu penciptaan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesamaan akar kata tersebut mengisyaratkan bahwa dalam akhlak itu tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara al-khaliq dan juga makhluk. Sang pencipta dan juga yang diciptakan. Sehingga muncullah ya perilaku yang dinamakan akhlak. Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya, ya, baru mengandung nilai akhlak yang hakiki. Manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak al-khaliq, kehendak Tuhan. Jadi itu, ya. Jadi akhlak itu ada unsur keterpaduan antara al-khaliq dan juga makhluk. Ya. Jadi jangan sangka bahwasanya wah kita ini nggak perlu berakhlak, ya nggak perlu. Ya perlu ya, berakhlak itu perlu. Karena kita sejatinya itu makhluk yang diciptakan oleh al-khaliq. Dan juga akhlak itu sendiri berasal dari akar kata yang sama. Nah, itu sedikit tentang secara lughatan ataupun secara bahasa. Nah, kemudian kita pun akan sedikit mengkaji akhlak itu dari segi istilahnya ataupun terminologisnya, istilahnya, kan gitu. Di sini ada 3 istilah mengenai akhlak itu sendiri. Yang pertama itu dari Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya akhlak itu adalah fal khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasighah anha tasdurul af'al bisuhulah wa yusrin min ghairi hajah ila fikrin wa ru'yatin. Nah itu. Jadi akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Nah, itu akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian yang kedua itu menurut Ibrahim Anis, ya, ini seorang ulama besar juga, itu mengatakan bahwa akhlak itu adalah al-khuluqu halun
li nafsi rasikhah tasduru anhal a'mal min khairin aw syarrin min ghairi hajah ila fikrin wa ru'yatin. Jadi menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwasanya akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan juga pertimbangan. Itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, menurut Abdul Karim Zaidan. Jadi akhlak adalah majmu'atun minal ma'ani was sifati al mustaqirrah fin nafsi wa fi daw'iha wa mizaniha yahsunul fi nadaril insan aw yakbuhu wa min tamma yakdumu alaihi aw yahjumu anhu. Jadi akhlak menurut Abdul Karim Zaidan, ini pengertian yang ketiga, yaitu akhlak adalah nilai-nilai dan juga sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Jadi yang ketiga ini itu ya. Jadi tadi ada tiga. Yang pertama tadi menurut Imam Al-Ghazali, yang kedua itu menurut Ibrahim Anis, dan yang ketiga menurut Abdul Karim Zaidan. Nah, jadi bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketiga definisi tersebut itu menyatakan bahwasanya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia. Jadi memang sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia, sehingga dia itu akan muncul secara spontan, ya, muncul secara spontan. Tidak sebelumnya itu dari rumah memang sudah dipersiapkan, tidak, tapi spontan. Tiba-tiba di jalan terjadi kecelakaan, spontan, ya. Kita sebagai manusia langsung spontan bantu, spontan. Ya. Tidak ada kok dari rumah, maksudnya niatan, oh nanti saya siap-siap gitu ya, enggak, spontan, ya, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu. Contoh ada sampah, ya kan, spontan, kita langsung spontan, ini sampah nih, kita ambil, kita buang pada tempatnya, spontan. Ataupun kita spontan juga, enggak salah, kita ambil, spontan juga, tapi tidak mengambilnya ataupun tidak membuang pada tempatnya, spontan. Akhlak. Jadi itu. Jadi menurut dari tiga definisi yang sudah kita kaji bersama tadi, jadi akhlak ini sifatnya spontan, spontan. Gitu. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu definisi dari akhlak secara bahasa maupun secara istilah. Lalu yang selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah sumber akhlak. Nah, ini. Jadi
Yang dimaksud dengan sumber akhlak itu adalah yang menjadi ukuran baik dan juga buruk, yang menjadi mulia ataupun tidak mulia, ya, sebagaimana seluruhan itu ajaran Islam. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan juga sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan juga moral, dan bukan pula karena baik atau buruknya dengan sendirinya sebagaimana pandangan kaum Mu'tazilah. Jadi memang akhlak itu sendiri itu memang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu. Dalam konsep akhlak, ya, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk semata-mata karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi yang sudah kita sebutkan bersama bahwasanya spontanitas, ya, yang dilakukan oleh seseorang ketika melihat sesuatu itu ganjil ataupun memang tidak layak, ya, itu ya. Kemudian ada keinginan yang kuat, itu spontan, kan, itu langsung membuat dirinya itu melakukan hal-hal yang baik dan juga karena sesuai syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan juga sunnah, gitu gampangnya. Nah, itulah yang dinamakan akhlak. Jadi sumber akhlak di sini itu memang semata-mata dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW itu merupakan manusia yang berakhlakul karimah. Tentu kita paham, tentu kita semua tahu bahwasanya yang dilakukan dan juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, itu semata-mata bersumber dari Al-Qur'an. Nah, sehingga kita ketika ingin berakhlak yang baik, ya, yang mana bersumber dari Al-Qur'an, ya, yang mana bersumber dari Nabi Muhammad SAW, maka itulah yang dinamakan akhlak yang baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi tadi yang pertama sudah kita jelaskan pengertian dari akhlak itu sendiri. Nah, yang kedua ini sumber akhlak. Jadi sumber akhlak itu yaitu dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang perlu kita ketahui juga, yang selanjutnya ini ada ruang lingkup akhlak. Ya. Salah seorang ulama yang bernama Muhammad Abdullah Dras dalam bukunya yang berjudul Dustur Al-Akhlak fil Islam itu membagi ruang lingkup akhlak kepada 5 bagian. Jadi ruang lingkup akhlak menurut salah satu ulama yaitu Muhammad Abdullah Dras dalam bukunya yang berjudul Dustur Al-Akhlak fil Islam itu membagi ruang lingkup akhlak menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada yang namanya akhlak pribadi, ya, atau dalam bahasa Arabnya al-akhlak al-fardiyah.
itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah yang diperintahkan ataupun al-awamir. Lalu yang kedua itu ada yang dilarang ataupun an-nawahi. Lalu yang ketiga itu ada yang dinamakan yang dibolehkan atau yang sering kita sebut al-mubahat. Dan yang terakhir itu ada akhlak dalam keadaan darurat. Nah, itu. Al-mukhallafah bil ad-daruri, yang itu. Jadi itu, yang pertama itu ada akhlak pribadi. Itu mencakup dari 4 hal, ya. Yang pertama ada yang diperintahkan, kemudian akhlak yang sekiranya memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian yang ketiga itu yang diperbolehkan, dan yang terakhir adalah akhlak dalam keadaan darurat. Bagaimana akhlak kita, akhlak pribadi kita ketika kita itu yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah apa yang harus kita lakukan, dan kemudian ketika kita itu dilarang maka kita harus ngapain, dan yang ketiga kita itu ada yang sifatnya adalah boleh-boleh saja. Nah, akhlak kita itu bagaimana, dan yang terakhir itu ada akhlak ketika kita itu berada dalam darurat. Nah, itu yang pertama, ya, pembagian yang pertama. Lalu yang kedua itu ada akhlak berkeluarga. Nah, ini berkeluarga. Untuk saya sendiri belum berkeluarga, jadi ya praktek di lapangannya belum tahu seperti itu, ya. Atau yang sering disebut dengan al-akhlak al-usariyah, itu. Terdiri dari yang pertama ada kewajiban timbal balik orang tua dan juga anak. Itu. Lalu yang kedua, dalam akhlak berkeluarga itu ada kewajiban suami istri. Ya, suami punya kewajiban apa kepada istri, istri punya kewajiban apa kepada suami. Lalu yang terakhir itu adalah kewajiban terhadap karib kerabat ataupun saudara, kan gitu, ya. Keluarganya seperti itu. Nah, itu pembagian yang kedua dari Muhammad Abdullah Das, kan gitu, ya, yang telah membagi ruang lingkup akhlak kepada 5 bagian. Yang pertama tadi akhlak pribadi, ya. Yang kedua ini ada akhlak berkeluarga. Kemudian yang ketiga itu ada akhlak bermasyarakat. Nah, akhlak bermasyarakat ini sendiri juga terbagi dari 3 hal. Yang pertama itu ada akhlak yang dilarang, seperti halnya akhlak pribadi tadi, tapi ruang lingkupnya beda. Nah, ini yang sifatnya itu umum, kan gitu, ya. Ataupun ketika kita bermasyarakat, ya, itu ada yang dilarang. Nah, akhlak kita, kan gitu, ya. Bagaimana menyikapi ketika ada larangan di situ. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang diperintahkan. Lalu yang ketiga ataupun yang terakhir adalah, ya, adab kita ketika bermasyarakat. Nah, itu. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat dari pembagian yang 5 tadi, dari yang pertama tadi pribadi, ya, akhlak pribadi, dan yang kedua itu ada akhlak berkeluarga, kemudian ada akhlak bermasyarakat, dan yang keempat ini ada yang namanya akhlak bernegara. Nah, jadi akhlak kita itu bagaimana, kan gitu.
Nah, dalam akhlak bernegara ini ya, itu terbagi lagi ya. Ada dua akhlak di sini. Yang pertama adalah akhlak hubungan antara pemimpin dan juga rakyat. Nah, sedangkan yang kedua adalah hubungan luar negeri. Nah, itu. Dan yang terakhir ada akhlak beragama. Nah, akhlak beragama ini yaitu adalah kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Jadi ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, nah, itu masuk ke dalam akhlak beragama. Ya. Dan di situ juga ada larangan, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan beberapa hal yang memang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita melakukannya ya, untuk berusaha meninggalkannya, maka itu termasuk ke dalam akhlak beragama. Jadi itu Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruang lingkup akhlak ya, itu terbagi menjadi 5. Jadi yang pertama itu ada akhlak pribadi ya, gitu ya. Ya. Yang mana kita tadi sudah kaji bersama bahwasanya ada 4 akhlak di situ. Yang pertama tadi akhlak yang diperintahkan ya, akhlak yang diperintahkan yang gitu. Kemudian akhlak yang dilarang ya. Jadi seperti itu. Kemudian akhlak yang diperbolehkan, dan juga yang terakhir adalah akhlak kita dalam dalam keadaan darurat seperti itu. Nah, dan juga yang kedua tadi ada akhlak berkeluarga ya, antara akhlak kita antara suami istri, anak dan juga orang tua, dan juga sanak kerabatnya seperti itu. Dan yang ketiga tadi ada akhlak bermasyarakat ya. Jadi ada yang namanya akhlak larangan kan gitu ya, yang dilarang dan juga yang diperintahkan, dan juga adab-adab kita ketika bermasyarakat. Yang keempat ini ada akhlak bernegara, hubungan antara pemimpin dan juga masyarakatnya, dan juga akhlak-akhlak ketika hubungannya itu sifatnya di luar negeri. Dan yang terakhir adalah akhlak beragama. Akhlak beragama ini merupakan suatu yang hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang memang sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dan juga tertulis di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan Profesor Rinal Ilyas ini itu membagi pembahasan akhlak di dalam buku ini itu ada 6 akhlak ya. Kalau yang pertama tadi menurut salah satu ulama yaitu Muhammad Abdullah Dras kan itu ya, di dalam kitabnya. Nah, sedangkan setelah disaring ya, jadi ada 6 akhlak yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu akhlak kita terhadap Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ini adalah akhlak pribadi kita, bagaimana kita itu berperilaku kepada diri kita sendiri, bagaimana kita harus bersikap kepada diri kita sendiri ya. Kemudian yang keempat ini ada akhlak dalam keluarga. Nah, gitu. Ya seperti yang sudah kita bahas tadi ya, bagaimana akhlak kita ya antara seorang suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya ya, dan juga sanak keluarganya kan gitu ya. Kemudian ada akhlak bermasyarakat, bagaimana sih akhlaknya ketika bermasyarakat, apakah baik-baik saja ataukah tidak, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah akhlak bernegara. Sehingganya di sini ya
itu penempatan akhlak, ya. Yang pertama itu adalah akhlak, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pribadi kita, sudahkah kita itu melakukan apa yang memang menjadi kewajiban kita sebagai diri kita sendiri, ya? Sudahkah kita itu meninggalkan larangan-larangan yang memang dilarang kepada diri kita sendiri, ya? Dan bagaimana kita itu bersikap ketika mendapati sesuatu yang dalam keadaan darurat seperti itu dan seterusnya. Mungkin itu dulu ya Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi